Nah, di zaman dulu itu ada seorang hakim yang soleh, hakim yang jujur, hakim yang adil, hakim yang betul mengerti tentang seluk-beluk ilmu hukum. Falamma qarubat wafatuhu, ketika mendekati kematian si hakimnya itu, ta'adzalikan nabbasha, orang yang tukang mencuri kain di kuburan itu dipanggil oleh si hakim. Kalau barang hakim wong soleh, qadhi soleh, wis nyedeki mati, tukang-tukang nyolong nih kau, tukang nyolong kain kafan di kuburan itu diceluk. Barang maling ini ya diceluk. Waqala, si namanya hakim yang soleh tadi itu berkata, laqad balaghani annaka tasrikul akfana. Beritanya kamu itu suka tukang mencuri kain di kuburannya. Jare sing malinge ditakon, jarene awakmu iku tukang nyolong kain kafan ya, bener enggak ini? Nek panjane awakmu iku ahli nyolong, ahli maling, ahli jupuk kain kafan di kuburan, wa qad zanat wafati, kira-kira kematianku ini sudah dekat. Aku ini kira-kira tak hitung-hitung, menurut perasaanku, menurut firasatku, kira-kira aku wis cedek matiku timbangane uripku. Wong niku nek saleh, ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir, ahli munajat nang ngarsane Allah, biasanya dikai firasat nek ate mati. Krasa. Dadi nek ate mati niku diwenehi kaya diwenehi isyarah kali Gusti Allah. Waqad a'adadtu qimata kafani fakhudhul an. Ini ya. Sewaktu-waktu saya mati, saya meninggal dunia, kamu kalau suka mencuri kain kafan di kuburan, ya silakan kamu mencuri kain kafan saya nanti. Jadi gambarannya dikai keluasan nabi si hakim nih. Kau nek panjenengane senengane nyolong kain kafan di kuburan, niku nek mene-mene aku mati, jupuken kain kafanku ya. Wala tahtakini fi qabri, cuma kamu jangan sampai saya ini dirusak jasad dan tulang belulang. Nah, ya. Jadi gambaran nek kon pancen senengane nyolong kain kafan, meni-meni aku mati kain kafanku colongen. Nek bahasane wong Surabaya badogen ya. Nek kon pancen seneng nyolong kain kafan, meni-meni nek aku mati kain kafanku badogen. Barang ngoten niki napa sih jenenge maling tukang nyolong kain kafan tadi itu. Falamma jaa waktu mautihi, ketika terdengar si namanya tukang pencuri kain di dalam kuburan itu, dengar nanya orang hakim tadi mau mati, maka si namanya tukang pencuri kain kuburan tadi bilang, fa akhbaru zaujatahu, maka memberitahu kepada si istri, ya, Dik,
Rupane ana hakim iku ati mati. Meneh-meneh nek mati tak colongi kainku, Bu. Barang benar-benar mati si namanya hakim tadi itu, faqalat yahzarhu. Diperingatkan si namanya pencuri tadi itu oleh istrinya, sampean yang hati-hati loh Mas. Karena apa? Yang mati itu bukan orang sembarangan loh. Itu adalah seorang hakim yang soleh. Yang kudengar si Pak Hakim itu adalah orang yang jujur, orang yang adil, orang yang baik. Sampeyan hati-hati loh. Nek cara mriki hati-hati kualat sampeyan. Sama nek nyolong kain-kain kafani wong-wong biasa ngono ae. Kira-kira gak pate ana bahayane, tapi nyolong kain kafani wong saleh hati-hati lho malate. Nek iso ngene ae Mas. Ojo nyolong wek wong saleh medeni. La taf'al, faqalat jalsatu la taf'al, jangan kau lakukan hal itu. Falam yaltafit ila qauliha, namanya maling tadi yang suka mencuri kain kafan di kuburan tidak perhatikan itu, enggak gubris, enggak digapi, enggak digawi. Falamma khafara al-qabr, ketika si mayit tadi itu sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, atas wong mati niki kula panjenengan nek mlebu nang alam kubur, mlebu nang ngene peluangan niku jare tanah kuburan kula nanti sampaiaken, jare mayit jare nite tanah kuburan kon ngerti mayit jari lamah kuburan aku ngene peteng dedet gak ono lampu. Mayit kon ngerti aku iki tanah kuburan ngene set, ngene uler, ngene ula, ngene kelabak, ngene kala jengking aku. Mayit kon ngerti aku temah kuburan gene wong dhewe mple gak ono rewani. Tangga-tangga padha nyawang, padha nangis kaya wong nembang, kaya wong nembang. Turu dhewe gak ono rewani, turu dhewe gak ono rewani. Si namanya tukang pencuri terhadap kain-kain kafan di kuburan tadi itu, falamma hafaral biqabra, setelah mayit itu mati dimasukkan ke liang kubur, dikeduklah yang namanya kuburan tadi. Wa takhala fiha, wa takhala fihi, kemudian si namanya pencuri yang tukang mencuri kain kafan tadi masuk ke luang kubur itu, faidal mayyitu qad ujlisa, mayitnya langsung diangkat didudukkan di dalam kubur, diangkat dilungguhno ambek maling dia. Barang niku mau tibake si namanya pencuri dalam kuburan tadi itu ketemu di dalamnya ada dua malaikat. Loh. Wah, tak kandha aku kan dikandani bojoku ojo nyolong iki wong saleh. Kok aku nyolong ae gak ndablek ae. Tibake mayit tak keduk, barang mayit tak lungguhno, wih, kepethuk malaikat.
Si dua malaikat tadi itu ahadul malaikainil akhari summa rijlahu fasammahuma. Si namanya dua malaikat tadi itu mencium dua kakinya si mayit tadi itu. Tadi waktu ngeduk kuburan kepeduk malaikat luru. Malaikat luru niku mur ngambung sikile si mayit. Mencium di bau yang namanya kaki duanya mayit tadi itu. Wa qala laisa fihima syai'un innahu lam yas'a bihima fi ma'siyatin qattu. Si orang yang namanya maling tadi itu kelihatan di dalam kubur ada dua malaikat telah mencium kedua kaki si mayit tadi itu. Di dalam kubur tadi itu dicium kaki duanya mayit itu, tidak ada dosa di dalam kakinya si mayit. Lanjane wong adil, wong soleh, wong ahli ibadah, hakime hakim jujur, mati barang didelok sikile diambung sikile mbek malaikat gak ono dosane, gak ono eleke, gak ono keluputane. Bab sikile gak digawe nglaku menanggone barang-barang sing maksiat. Faqala, kemudian berkatalah salah satu daripada malaikat tadi, summa yadaihi fasammahuma. Si mayit tadi dicium lagi oleh dua malaikat tadi kedua belah tangannya. Diarani sikil kula panjenengan niki lak dominan kanggo mlaku tekon itu dosa. Sikil kirani delok apa main judi maksiat dosa lagi. Sikil ki mlaku maneh nanti ngeramal togel maksiat maneh dosa tok sikil niku kadang-kadang tadi tekoni macam-macam itu. Dicium kedua belah tangannya pun juga oleh malaikat tidak didapati kejelekan, tidak didapati kesalahan, tidak didapati di dua tangannya itu dosa yang melekat. Yo, tangane ya gak ono dosane. Bapak tangane ge nglakoni apik tok, gak kae nglakoni pirang macam kae. Lam ya'mal bihima maksiatun. Tangannya tidak digunakan untuk durhaka kepada Allah. Qala summa 'ainaihi fasammahuma. Lalu namanya mayit tadi dicium kedua belah matanya, didelok meripat lurune, diambu oleh malaikat. Waqala, kemudian salah satu di antara malaikat berkata, innahu lam yanzur bihima ila muharramin. Matanya pun juga tidak ada dosanya ini. Matanya tidak ada berbagai macam kejelekan yang menempel di kedua belah telapukan mata ya. Meripat niku paling dominan kanggo kula panjenengan nglakoni pirang-pirang dosa. Meripat niku mboten enten wareki. Nguasno mapi kepino mapi, nguasno montor api kepindi montor api. Pian nang pakaian api kepingin duwe pakaian api. Nguasno wong ayu malah kudu rapi maneh. Dadi moto.
Barang itu dilihat tidak ada di dalam matanya itu dosa, tidak ada kejelekannya. Faqala summa sam'ahu. Coba sih cium lagi pendengarannya. Telan sih kuping loro niki ana dosane apa gak ono iki. Begitu dicium dan didekati, ternyata kedua belah telinganya pun falam yajid syai'an, tidak didapati kesalahan dan tidak didapati dosa yang menempel di dua belah telinganya. Wah, karena dosa ini hari kupingnya, karena eleke, karena lupute, gak ono sing digawe nglakoni dura. Barang gitu terus gimana? Dilanjutkan lagi. Fawaqafa ahadul malakaini ma wajadta qala ba'du natnin. Kemudian si malaikat tadi itu dia mencium kedua belah telinganya, kedua belah matanya, kedua belah kakinya, kedua belah tangannya pun tidak ada salah dosanya. Lalu malaikat tadi itu masih mau membau bau yang agak busuk. Membau telinganya itu agak bau yang agak busuk. Apa ini? Loh. Sikile didelok gak ana eleke, tangane gak ana eleke, mripate gak ana eleke, di kupinge iki bae ada sedikit bau agak berbau busuk. Innahu asghar bi ihda sam'aihi ila ahadil khasmaini aktsara min al-akhar. Ada sebagian telinganya saja ini, telinga yang satunya tidak ada dosanya, tidak ada jelek. Cuma ada telinga sedikit yang satunya itu agak berbau busuk, didekati. Wah, ini telinganya agak ada kejelekannya ini, ada dosanya. Apa kejelekan dosa yang lengket di dalam di dalam telinga yang satunya itu? Innahu asra bi ihda sam'aila ahadil khasmaini aktsara minal akhari. Telinga yang kanannya itu ada sedikit bau dosa, ada sedikit yang namanya bau busuk. Karena telinga yang sebelah kanannya itu digunakan untuk memperhatikan orang yang lagi tengkar. Dulu itu halo kupingnya sitok nih tibake gawe nglakoni ngrungokno senengane ana wong tukaran, wong para padu, wong ahli ya. Barang dilihat begitu itu kharajat min hunarun, ternyata langsung keluar yang namanya bara api dari telinganya tadi itu. Imtala'al qabru min hunara, seakan-akan api itu memenuhi ke seluruh ruangan yang ada di dalam kubur. Barang melihat api yang ada di dalam kubur tadi itu, si namanya tukang pencuri kain kafan tadi itu, falahiqa basran nabasi fa'amiyah. Ketika itu langsunglah pencuri kain kafan tadi itu buta, tidak bisa melihat apa-apa. Inilah bahaya yang harus dihadapi kita semuanya kalau kita itu masuk ke dalam liang kubur. Karena fi qam'in nufusi, hal itu diterangkan dalam kitab Qam'in Nufus. Muga-muga kula panjenengan didono teko azab kubur
ditono teko siksa kubur. Oleh itu dianjurkan kita selalu membacakan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allahumma inni, sesungguhnya aku ya Allah, a'udzubika min azabil qabri, mohon perlindungan daripada siksa kubur. Wa min azabin nari, ya Allah, hindarkanlah aku ya Allah daripada siksaan api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamati, ya Allah, hindarkanlah aku daripada fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masiihid dajjal, ya Allah, hindarkanlah aku daripada fitnahnya masiihid dajjal. Amin Allahumma amin.